Mahfud. Sekarang saya tahu sumber senyum renyahnya Pak Mahfud itu dari mana Jati? Dari sang ibunda. Dari sang ibunda, 94 tahun usianya. Ya, 94 tahun. 94 tahun. Pak Mahfud, tapi pertanyaannya kenapa baju putih waktu itu Bapak putuskan untuk titipkan ke ibu? Kenapa nggak disimpan sendiri? Ya spontan aja karena kan ibu juga katanya sih nonton TV kalau nanti jam 5 mau diumumkan. Ternyata pengumumannya tiba-tiba tidak. Nah saya soal kan ini bajunya ada dipakai tolong disimpan gitu. Tapi waktu itu tidak ada pikiran 5 tahun lagi akan dipakai. Baru sesudah saya diberitahu bahwa saya kemungkinan akan diundang oleh Bu Megawati untuk mendapat tugas itu, saya pulang ke sana. Saya ambil baju, mudah-mudahan ini bisa dipakai. Karena dulu tidak jadi dipakai, besok insya Allah saya pakai. Dan sudah saya pakai kemarin. Ketika mengambil ke rumah ibu, apa pesan dari ibu Pak Mahfud? Oh kalau ibu saya pesannya selalu jangan lupa sholat, jangan lupa baca Al-Quran dan tetaplah engkau menjadi orang yang jujur. Karena kalau kamu ingin hidup tenang itu hanya kejujuran modalnya. Kejujuran itu akan menimbulkan keberanian juga. Kalau orang jujur itu tidak akan pernah tersandera dan tidak akan pernah takut. Itu pesan sejak ibu saya masih muda, umur 50-an, 60-an gitu, pesannya gitu selalu diulang. Sekarang itu dikatakan lagi, yang penting kamu jujur, jangan lupa sholat 5 waktu, baca Al-Quran gitu-gitu. Itu karena ibu saya itu sudah umur 94 tahun. 94 tahun itu kira-kira sebelum kemerdekaan itu beliau sudah jadi anak-anak. Dan nilai-nilai yang ditanam ketika itu, pra kemerdekaan itu adalah anak harus rajin sholat, rajin ngaji, jujur, makan yang halal dan sebagainya itu. Dan itu yang dididikkan kepada saya dan saudara-saudara saya. Tapi saya tergelitik deh. Pak, pernah nakal gak sih Pak? Kenapa? Pernah nakal gak sih Pak? Oh nakal-nakal anak kecil sih ya biasa, sering juga misalnya terlambat pulang karena main layangan apa itu ya. Terlambat bangun karena kemalaman nonton ketoprak misalnya kan bangunnya subuh belum sholat itu ya dianggap bandel juga ayo sholat bangun gitu. Pernah yang begitu-gitu tapi Masih wajar ya. nakal yang membahayakan sih rasanya tidak. Oh. Saya waktu kecil tuh kalau karena tidak terlalu atraktif gitu ya, tidak terlalu aktif. Saya kalau main apa-apa selalu kalah, main kelereng kalah, main sepak bola kalah, main itu kalah gitu. Nah, tetapi saya memang lebih tekun membaca dan belajar sejak kecil. Saya sudah membaca novel-novel yang berat ya, seperti Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, kemudian Di Bawah Lindungan Ka'bah saya. Kopeng Ho. Oh Kopeng Ho lebih remaja lagi, sudah agak ini. Koleksi itu Pak ya? Sesudah SMA itu saya lalu Kopeng Ho, nyewanya di pinggir jalan, waktu sekarang enggak ada. Dulu nyewa kita kan di pinggir jalan banyak nih Kopeng Ho terbaru gitu, nyewa gitu. Nah kalau mau liburan seminggu saya nyewanya tuh 2 black dulu namanya black tuh, kalengnya itu ya. Udah black untuk liburan 2 minggu nih cukup. Nah, Wow. Jadi full liburan tuh membaca di rumah? Membaca cerita-cerita kayak gitu. Oke. Sekarang ketemu Pak Ganjar yang hobinya main kelilingan, diajak main lah Pak Mahfud sekarang. Jati. Kalau itu tadi arti keluarga dan juga ibunda untuk Pak Mahfud. Kalau untuk Pak Ganjar, arti keluarga buat seorang Ganjar Pranowo? Sebenarnya keluarga itu alamat aja. Alamat saya untuk pulang. Sehingga dalam kesulitan apapun saya tahu jalan menuju pulang. Itulah bertemu keluarga. Beri tepuk tangan lebih meriah lagi teman-teman untuk keluarga Ganjar Pranowo, Alam Ganjar dan juga Ibu Atiko. Hai Ibu, baik silakan duduk. Hai Alam, suara kamu bagus sekali, langsung kontrak rekaman ya. Wah. Wah, udah ngumpul semua nih Jati. Ada Alam dan juga Bu Atiko. Tapi Pak Mahfud kok jomblo Pak Mahfud hari ini? Anak saya jauh dari Jakarta. Yang satu ada di Amsterdam bersama anaknya, bersama cucu saya. Yang satu ada di Probolinggo, yang satu di Jogja.
Anda memberitahunya mendadak sehingga dia tidak bisa pulang datang ke Kejauhan, Jakarta sekarang. Kalau seminggu lalu beritahu, sudah ke sini. Terbang gitu ya. Pak. Ya udah deh hari ini saya wakilin aja deh jadi anaknya Pak Mahfud gitu. Boleh nggak Pak saya jadi anaknya juga Pak? Boleh. Boleh. Tapi Boleh. nggak deh karena ada anaknya Pak Mahfud yang udah bergabung bersama kita di sini via Zoom. Ini surprise-nya. Halo Mas Wawan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow, Mas Hai Mas Wawan. Wawan, halo. Ini adalah putra sulung Pak Mahfud ya Pak, yang di Amsterdam tadi ya Pak? Ya, yang di Amsterdam. Wah. Di Amsterdam. Coba Terima dong kasih loh, Pak mau Mahfud bergabung. disapa pakai bahasa Belanda gitu. Holland Spreken. Ah, Hah? sudah pakai bahasa Indonesia saja. Oh iya. Belanda. Biasa kalau di rumah sehari-hari pakai ngomongnya apa? Pakai bahasa Madura kah atau bahasa Indonesia aja? Ya campur-campur dah. Campur-campur Bahasa deh. Jawa gitu. Campur-campur Jawa, deh. Bahasa Indonesia. Oke, ini mumpung udah kumpul semua ya, Ya. walaupun Mas Wawan ada di ujung sama, tapi kita bisa berkumpul di studio ini bersama keluarga dari Capres, Cawapres, Ganjar dan Mahfud. Saya mau nanya dulu, yang deket dulu di sini ya. Nah ini Alam, kalau tadi itu melihat, tadi Hanum menyatakan bahwasannya dukungannya luar biasa sampai bergabung di TPN juga. Lebih jauh lagi dukungan yang diberikan kepada sang ayah itu apalagi sih? Kalau tadi kan TPN tuh itu keinginan dari Alam atau perintah dari Bapak? Aku nggak di TPN sih maksudnya gitu. Cuman ya karena sebagai anak kan jadi aktor sentral ya buat support Bapak karena kan jadi confident paling dekat lah gitu untuk apalagi urusannya anak muda. Jadi ya mayoritas dukungannya ya kalau yang substantif ya itu kasih masukan atau kalau Bapak ngajak diskusi, Lam anak muda gimana sih gini kan yang sana kan sudah lumayan berumur, yang sini kan masih muda gitu ya. Jadi mungkin lebih proximity-nya lebih dapat lah ya gitu. Itu sih paling kalau enggak ya lain-lainnya ya jadi hura-hura aja penghibur di rumah. Yang happy-happy gitu Iya. ya. Oh, boleh tepuk tangan. Kalau untuk Bu Atikoh deh, Bu Atikoh Ya Mbak Hana. ini kan kalau dulu kan Pak Ganjar 2 kali periode di Jawa Tengah masih levelnya di daerah gitu ya. Sekarang levelnya se-Indonesia. Ya. Tidurnya pasti kurang, capeknya pasti ekstra. Apa strateginya? Kalau ini strateginya Bu Atikoh untuk ngasih power lebih untuk Pak Ganjar supaya tetap bisa on gitu. Ya, yang pertama dari sisi mental ya, dari sisi psikologis kita bisa memberikan kesejukan dan kenyamanan di rumah. Seperti tadi Mas Ganjar bilang, keluarga itu kan tempat pulang, rumah dari Mas Ganjar itu adalah keluarga yang bisa memberikan kebahagiaan, tempat dia bisa menyandarkan ketika ada permasalahan, tempat berbagi itu. Kemudian yang kedua dari sisi jasmani, bagaimana Mas Ganjar bisa tepat waktu untuk terkait sholat, kemudian makan. Makan ini kan penting banget, karena terkadang kalau nggak diingetin tuh lupa. Sampai lupa makan? Iya, kalau Waduh, lagi Pak pas Ganjar. lebih banyak kegiatan dari sisi nutrisinya ya bisa seimbang, protein, karbohidrat dan vitamin seperti itu Mbak, dan mengingatkan olahraga. Wah luar biasa. Tapi memang Bu Atikoh ini ikon sehat ibu-ibu pejabat kalau menurut saya. Kayaknya kalau ngelihat sampai full maraton hampir setiap saat tuh di Instagram cuma Bu Atikoh yang saya pernah lihat ya. Selalu mengajak untuk lebih sehat lagi ya. Itu healing yang paling mudah dan murah. Wah luar biasa, healingnya mudah dan murah. Oke kalau itu tadi dari keluarga Pak Ganjar. Kalau dari keluarga Pak Mahfud, Jati. Mas Wawan ini kan posisinya jauh ya, ada di Amsterdam. Tuh. Kalau tadi Alam, Bu Atikoh kita lihat supportnya tuh langsung physically bisa hadir gitu. Tapi untuk Mas Wawan, dukungannya seperti apa sih Mas kepada Bapak yang kali ini menjadi kontestan untuk pemilu 2024? Ya, mungkin yang paling utama doa dulu ya, karena saya kan jauh di sini. Kemudian terkait dengan ya secara teknis pasti akan lebih susah karena saya tidak di Indonesia. Jadi yang pertama memang doa, saya selalu mendoakan yang terbaik untuk Ganjar Mahfud dan untuk keluarga dan untuk Indonesia semua. Saya doakan supaya diberikan pemimpin yang terbaik gitu. Kemudian mungkin kontribusinya secara mungkin
karena background saya itu medis ya, maksudnya, dan saya itu bekerja menjadi dosen di suatu kampus pendidikan. Jadi yang mungkin bisa saya lakukan adalah misalnya saya melakukan suatu FGD ataupun misalnya diskusi dengan teman-teman akademik, kemudian saya memberikan misalnya suatu informasi atau bahan diskusi untuk Abah ketika nanti mungkin kaitannya sama materi kampanye atau ketika nanti jelang debat Pilpres yang kaitannya dengan isu-isu kesehatan yang saya kira mungkin lebih mudah diterjemahkan ke bahasa-bahasa masyarakat apa yang menjadi visi dan misi dari Ganjar Mahfud itu sendiri. Begitu mungkin yang bisa saya lakukan ya, sumbangsinya. Oke, tapi mumpung ada di Mas Wawan nih mikrofonnya. Pak Mahfud mau menanggapi dulu? Saya mau tanya pakai bahasa Belanda ke dia. Asik. Ini nih saya tunggu nih. Waduh, jangan. Le, endi anakmu? Aku tak delok saka kene. Pak, ini mah bukan Bahasa Belanda, Pak. Belanda. Saya tahu. Itu bahasa Belanda aja. Saya mah tahu ini. Jauhan. Nanti Ira di mana, Nak? Nggak ada di situ. Enggak. Baik, saya jawab dengan sebentar. Saya jawab dengan bahasa Belanda. Oh. Ira lagi sekolah, jadi ora iso melu. Dan aku dadi yo Zoom-e dhewean. Karena aku yo lagi kerja. Lah kowe nang kan. ndi iki? Nah, Kowe saiki nang ndi? to. Nang kampus apa nang omah? Iki neng cedak stadion. Karena pembimbingku iki kan dokter tim Ajax Amsterdam. Nah, iki lagi cerak stadion, terus ngancani koncoku ambil data riset. Ya wis. Ini jadi nyusahin nih ntar. Iya. Kita harus pakai translator. Iya, mohon maaf ini Belanda bagian Jawa Tengah. Ini kayak Ekonomi ya. orang di Suriname. Ngomongnya bahasa Jawa, iya benar. Iki ketoknya padha wae bapake karo anake. Luar biasa. Menarik banget ya. Tadi kan kita lihat kontribusinya luar biasa ya Mas Wawan ya. Ternyata dia jauh-jauh juga bisa memberikan masukan. Jadi think tank juga gitu. Betul. Saya mau nanya deh buat Mas Wawan dan juga buat Alam. Alam. Mungkin ya, sebagai anak-anaknya capres cawapres jadi beban gak sih sebenarnya? Mas Wawan dulu. Dilibatkan secara teknis maksudnya ya. Kalau saya tidak ya, karena saya juga posisinya sedang tidak memungkinkan untuk itu. Tetapi kalau kontribusi secara tidak langsung, insya Allah saya akan selalu support Ganjar Mahfud lah. Luar biasa. Abah biar nggak jomblo-jomblo amat, nggak ada keinginan minta Mas Wawan pulang dulu sebentar temenin Abah kampanye gitu, enggak? Enggak, saya dulu waktu saya pendaftaran di sini dia ada di sini waktu tanggal 19 di sini. Dia mau di sini mau nemenin, saya suruh pulang. Kamu belajar aja, saya bilang. Nanti dibantu dari jauh aja kalau mau bantu saya. Gitu aja. Jadi baru pulang dari Indonesia dia. Baru banget pulang. Ketemu ya. Itu. Nah, kalau Alam gimana Alam? Pertanyaannya sama tadi sepertinya diajukan ke Mas Wawan. Bentuk dukungan dan bahkan sepertinya agak ada ketertarikan juga untuk terjun ke politik Alam nih. Coba. Kalau beban sih enggak Mbak sama Mas. Karena apa ya, kalau sebagai anak saya udah 21 tahun kan selama ini jadi beban orang tua kan. Terus mungkin ini jadi pengalaman saya buat akhirnya membalas lah melalui kapasitas saya terkait apa yang udah Bapak Ibu berikan ke saya. Yang sejauh ini mereka udah jadi orang tua yang sempurna, ya saatnya saya untuk berbakti kepada orang tua dan ini bentuk saya. Papa mamanya langsung berbinar-binar ya dengarnya ya. Kalau buat Tiko mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan gak sih untuk Pak Ganjar? Mewakili keluarga untuk sudah semakin dekat ini kurang dari 3 bulan ya masanya akan sampai di situ gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya, Bunda mungkin tidak banyak bisa membantu, mensupport dari sisi apapun. Tapi insya Allah dari setiap helaan nafas saya itu selalu ada doa. Untuk ayah, untuk Pak Mahfud dan untuk Indonesia. Terima kasih. Semoga selalu diberi semangat, kesabaran dalam menghadapi ini semua. Dan semua yang terbaik untuk Indonesia. Luar Baik. Support pokoknya semua satu suara Jati. Betul sekali. Oke. Luar biasa ya akhirnya bisa berkumpul kita di studio ini. Terima kasih Alam, terima kasih buat Tiko, terima kasih Mas Wawan yang jauh-jauh dari Amsterdam menyempatkan waktu bersama kami di sini. Terima kasih ya Mas, salam buat keluarga di sana. Salam ya Mas, thank you. Thank you.